Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Fatmawati. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Prodi saya PGSD. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 1 semester 1. Materi pokok tata tertib di rumah dan di sekolah. Alokasi waktu 35 menit. Standar kompetensi membiasakan tertib di rumah dan di sekolah. 2. Kompetensi dasar menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah. Indikator kognitif menyebutkan macam-macam tata tertib di rumah dan di sekolah, membedakan macam-macam tata tertib di rumah dan di sekolah. Efektif menunjukkan sikap patuh terhadap tata tertib di rumah dan di sekolah. Psikomotor menyanyikan lagu pergi belajar dengan syair yang benar. 4. Tujuan pembelajaran kognitif. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan tata tertib di rumah dan di sekolah dengan tepat. Efektif melalui tanya jawab tentang tata tertib di rumah dan di sekolah, siswa dapat menunjukkan sikap patuh terhadap tata tertib di rumah dan di sekolah dengan percaya diri. Psikomotor melalui demonstrasi, siswa dapat menyanyikan lagu pergi belajar dengan syair yang benar. 5. Materi pembelajaran tata tertib di rumah dan di sekolah. 6. Model dan metode pembelajaran yaitu pictures and pictures. Modelnya ceramah, demokrasi, tanya jawab. 7. Langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluan. Ya baik, sebelum memulai pembelajaran ibu guru akan mengambil kegiatan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, lebih baik kita berdoa bersama-sama untuk mengawali kegiatan ini. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Setelah kita berdoa, ibu guru akan mengabsen siswa yang tidak hadir. Ibu guru absen ya. Fatih hadir Bu. Oh iya, sini ya, maju. Zulfikar hadir, ya hadir. Alifa sakit. Oh iya, sakit. Ya, sudah ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan tanya terlebih dahulu. Materi apa yang kemarin Ibu kasih? Ada yang masih ingat tidak? Ayo coba, siapa yang masih ingat? Tidak ada yang ingat. Aduh, bagaimana ini tidak ada yang ingat? Semalam tidak belajar ya? Ya, sekarang Ibu akan menyampaikan materi yang akan Ibu ajar, yaitu sekarang apa? Tata tertib di rumah dan di sekolah. Ada yang tahu tata tertib enggak? Ibu jelaskan ya. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar mendapatkan sanksi atau hukuman. Mematuhi tata tertib melatih diri kita bertanggung jawab. Tata tertib di rumah harus dipatuhi di seluruh anggota rumah. Tata tertib di sekolah harus dipatuhi dan dilaksanakan warga sekolah. Tata tertib di masyarakat harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, coba di sini ada yang tahu tidak contoh tata tertib di rumah? Tidak ada? Ya. Bangun pagi dan merapikan tempat tidur, itu adalah contoh tata tertib di rumah.
Terus beribadah, membantu orang tua di rumah, belajar dan mengerjakan PR. Itu ya contoh tata tertib di rumah. Terus contoh yang tata tertib di sekolah bagaimana Ibu? Nah, pasti kalian tahu kan? Tidak terlambat datang ke sekolah. Ke sekolah memakai seragam yang berlaku seperti putih, merah, tidak merah, putih. Harus bajunya putih, terus celananya merah atau roknya merah. Membersihkan kelas bagi yang piket, mengerjakan tugas yang ibu guru kasih, tidak ramai ketika di dalam kelas, ketika sedang belajar, itu tidak boleh ya. Ibu akan bacakan ya tata tertib yang wajib di sekolah. Tata tertib sekolah. 1. Semua siswa hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. 2. Siswa yang terlambat harus minta izin ke kepala sekolah sebelum masuk kelas. 3. Siswa yang piket harus datang lebih awal. 4. Siswa yang tidak masuk karena suatu hal harus izin kepada guru. 5. Setiap siswa wajib berpakaian rapi dan bersih sesuai dengan ketentuan sekolah. 6. Bagi siswa perempuan dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. 7. Selama jam sekolah dilarang keluar halaman sekolah tanpa seizin guru piket. 8. Setiap hari Senin, siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera dan memakai seragam sekolah lengkap. 9. Setiap siswa wajib menjaga nama baik sekolah. 10. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi. Ya, Ibu lanjut ya untuk menjelaskan tata tertib di rumah lagi. Pastinya orang tua kita mengajarkan untuk selalu saling membantu ya di rumah ya. Pastinya merapikan tempat tidur setiap pagi, pulang ke rumah maksimal jam 7 malam. Tapi kalian nggak mungkin kan main sampai malam-malam. Harus makan pagi dan makan malam bersama di rumah. Saling mengingatkan untuk sholat berjamaah. Tata tertib di rumah. Bangun pagi maksimal jam berapa? Jam 5. Tidur malam maksimal jam 10. Tapi tidak untuk anak SD. Tidur jam 8 udah bisa tidur. Jam 9 jangan sampai begadang. Tidak boleh itu. Hari Minggu harus diliburkan kegiatan di luar untuk bermain bersama keluarga. Kalau biasanya anak-anak kalau hari Minggu suka pergi tidak dengan orang tua. Pergi kemana? Ke Tirta, mandi-mandi. Wah, iya itu bagus itu ya. Tidak boleh menggunakan perhiasan berlebihan saat keluar rumah karena sekarang banyak orang jahat di luar. Harus izin dulu ke orang tua saat bermain bersama teman-teman supaya orang tua tidak mengkhawatirkan kalian berada di mana. Ya, lanjut ya. Ibu di sini akan memberikan motivasi sedikit untuk kalian. Ada pepatah mengatakan, hanya orang bahagia yang dapat membahagiakan orang lain. Jika dikaitkan dengan profesi guru, tentunya hanya gurulah yang bahagia, yang dapat membahagiakan muridnya sehingga sekolah akan terasa sebagai sekolah yang membahagiakan, bukan sebaliknya seperti yang sering dirasakan oleh para peserta didik. Beberapa tahun yang lalu pemerintah mengampanyekan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari perunding bully. Pasti di sini ada yang sering dibully, tapi itu tidak boleh ya. Antara teman dan teman gak boleh sering membuli, itu gak boleh. Berdasarkan pengalaman dari penulis dan beberapa referensi dari beberapa sumber, maka penulis menyampaikan beberapa hal yang harus dapat membahagiakan seseorang guru, karena pada dasarnya kebahagiaan seseorang bukanlah dari sekedar materi, tetapi banyak faktor yang dapat memotivasi guru supaya menjadi guru yang bahagia. Mengenai materi, dapat kita lihat dari beberapa jurnal yang penelitian pengaruhi dari dana sertifikasi yang diterima oleh seorang guru terhadap peningkatan kualitas kinerja.
Ya, Ibu di sini akan memberikan motivasi untuk kalian ya. Mendengarkan apa yang diinginkan guru ya. Seringkali apa yang kurang dari guru bukanlah target-target pendidikan, administrasi ataupun persoalan kurikulum. Justru kebijakan-kebijakan yang menyangkut gurulah yang masih butuh dilengkapi. Guru adalah pribadi yang harus belajar untuk menghadapi dan mendidik pribadi pembelajar juga. Oleh karena itu, mendengarkan keinginan guru merupakan bagian dari melengkapi proses belajar itu sendiri. Guru akan merasa dihargai, sebagaimana para guru menghargai pendapatan setiap muridnya. Berilah kesempatan guru memandang dirinya sendiri, melihat dari jauh kelas dan pembelajaran yang telah mereka persembahkan, dan kemudian mengajaknya berbicara dan mendengarkan apa yang sesungguhnya mereka harapkan. Suara guru menjadi penting ketika disandingkan dengan suara orang tua murid dan kepentingan-kepentingan lain. Suara setiap pihak sama-sama penting. Mendengarkan maksud dan keinginan baik seorang guru akan semakin memperkuat guru itu sendiri. Nah, sekarang anak-anak tidak boleh yang namanya malas untuk belajar, terus malas untuk datang ke sekolah, terus maunya main game terus. Itu tidak boleh. Kita harus belajar walaupun di dalam pandemi COVID-19 ini. Semoga wabah ini cepat hilang, biarkan kita kembali normal, biarkan tidak ada lagi yang namanya online, biar kita langsung bertatap muka. Nah, sekarang coba ya kita belajar nyanyi dulu ya. Pergi belajar. Ayo, di sini pasti ada yang hafal kan lagunya. Kita nyanyi sama-sama ya. Lanjut ya, kita mainkan. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampai nanti. Selamat belajar dan penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman.
Ada yang tahu nggak yang tadi yang kita habis nyanyi tadi itu? Kita harus sayangi teman kita, harus menghormati guru kita yang telah mengajarkan itu ya. Tidak boleh yang namanya kita melawan guru, apalagi sampai marah-marahin guru. Harus kalau guru kasih tahu, kalau ibu guru kasih tahu itu harus dengar. Tidak boleh yang namanya melawan. Ya, kita lanjut ke materi ya. Ibu akan mengasih tahu gambar. Ibu akan memperlihatkan gambar tentang tata tertib di rumah. Nih, seperti ini. Tata tertib. Sebelum kita berangkat sekolah, pastikan kita harus salib apa ya? Cium tangan orang tua terlebih dahulu. Di sini ada kan pasti. Kita harus mencium tangan kedua orang tua sebelum berangkat. Tidak boleh yang namanya langsung itu ya berangkat ya. Sabar ya. Kita nih, ibu akan memberi gambar lagi ya. Ini adalah gambar ketika kita bangun tidur, kita menyapu kamarnya anak-anak. Kalian ada tidak yang bangun tidur langsung mau nyapu, membereskan kamar, membantu orang tua? Nih, ada lagi ya. Gambar. Ya, ibu lanjut ya. Maaf ada terganggu. Nih, ini adalah gambar di mana satu keluarga itu saling membantu. Ada yang membersihkan meja, ayah menyapu, ibu mengepel, kakak membersihkan kaca jendela. Itu ya. Ini lagi contoh gambar ketika kita di sekolah. Yang piket langsung datang menyapu, membersihkan kelas. Itu ya. Tunggu, ibu akan cari lagi gambarnya. Nih, tata tertib di sekolah. Kelihatan nggak gambarnya? Anak-anak bisa lihat kan? Tuh, sabar ya, gambarnya hilang. Nih, ini adalah tata tertib di sekolah, yaitu setiap hari Senin wajib ya namanya apa? Upacara bendera. Ini wajib ya anak-anak. Tata tertib di sekolah juga disebut dengan peraturan tata tertib yang biasanya tertulis dan dibaca. Tidak boleh terlambat nih, tidak boleh terlambat sekolah. Memakai seragam merah putih yang benar, baju seragam, tidak membuat kegaduhan, melaksanakan piket ya, terutama tadi ibu sudah bilang kan, mengikuti upacara, meminta izin jika ingin keluar kelas. Ya. Ya, sekian dari materi yang ibu ajar. Ibu guru akan berpesan kepada siswa untuk rajin belajar di rumah, mempelajari materi-materi selanjutnya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Amin. Ya, sekian dari ibu. Jangan lupa pulangnya lewat pinggir, teratur, nggak boleh yang namanya kalian harus, apalagi ini di jalan raya, kalau orang tuanya belum jemput, tunggu ya. Ya, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.